Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sudah siap, semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang pendidikan agama Islam, yaitu materinya mengenai hukum bacaan qalqalah. Nah, di sini sebelum kalian membaca ayat Al-Quran, kalian harus mengetahui terlebih dahulu hukum-hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Salah satunya yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, apa itu qalqalah? Di sini bahwasanya qalqalah secara bahasa artinya adalah memantul. Nah, tadi kan kita membahas tentang qalqalah dalam ilmu tajwid. Nah, di sini menurut ilmu tajwid, qalqalah berarti bunyi huruf yang dibaca dengan suara memantul sehingga terdengar suara membalik dengan bunyi rangkap, baik karena berharokat sukun maupun karena diwakofkan. Udah paham? Sekarang kita lanjut. Adapun huruf qalqalah terbagi menjadi 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Bisa dikatakan qad bujadin ataupun bisa juga ba, jim, dal, to, qaf yang disebut dengan baju di toko untuk mempermudah pengingatan kalian huruf qalqalah. Jadi hukum bacaan qalqalah di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah sughra, yang artinya sughra itu artinya kecil. Yang kedua adalah qalqalah kubro, yang artinya kubro itu adalah besar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu antara hukum bacaan qalqalah. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Nah, yang dimaksud dengan qalqalah sughra itu qalqalah yang bagaimana? Nah, di sini hukum bacaan qalqalah sughra itu adalah hukum bacaan qalqalah yang terjadi apabila terdapat salah satu huruf qalqalah antara ba, jim, dal, to, qaf itu dia berharokat sukun dan dia berada di tengah-tengah kata. Nah, jadi cara membaca qalqalah sughra itu adalah dengan memantulkan suara secara ringan. Di sini contoh bacaan qalqalah sughra. La maqtu'atin. Nah, di sini yang dikasih garis bawah adalah huruf qaf. Karena tadi kalau qalqalah sughra itu adalah qalqalah yang berada di tengah-tengah kata dan bertanda sukun. Nah, di sini yang bertanda sukun di situ ada hurufnya apa? Yaitu huruf qaf yang dikasih garis bawah. Contoh yang kedua adalah lam yatmishunna. Nah, di situ adalah contohnya huruf to yang bertanda sukun dan dia berada di tengah-tengah kata. Sudah paham? Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua adalah qalqalah kubro. Kubro di sini artinya adalah besar. Jadi, yang dimaksud dengan qalqalah kubro di sini adalah hukum bacaan qalqalah yang terjadi apabila terdapat salah satu huruf qalqalah antara ba, jim, dal, to, qaf itu dia berada di akhir kata, kemudian dihentikan bacaannya atau diwakofkan. Nah, di sini cara membaca qalqalah kubro adalah dibaca terang dan memantul karena dia berada di akhir kata, tetapi harus bertanda baca. Contohnya, huwal ghaniyul hamid, dibaca terang dan memantul. Huruf yang terakhir di situ adalah huruf dal. Dal termasuk huruf qalqalah dan dia bertanda baca. Contoh yang kedua, fil amwali wal aulad. Nah, sama. Nah, huruf yang terakhir adalah huruf dal, berada di akhir kata dan dia bertanda baca. Nah, mana anak-anak sudah jelas tentang hukum bacaan qalqalah, pembagian, contoh dan juga hurufnya? Kira-kira sudah bisa dipahami, dimengerti? Nah, kalau sudah, Ibu akhiri sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.